Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yajrahu ala dinihi wa kafa sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi wa ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah dan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir ya dalam perkuliahan kita ini. Oke, jadi gini teman-teman, kan teman-teman UTS tanggal 22 ya? Bener nggak? 22. UTS tanggal berapa UTS? Halo. Selesai kedengaran nggak? 21 Pak. 21 ya. 21 23 Pak. Berarti kita otomatis UTS itu tanggal segitu juga ya, tanggal segitu ya. Nah, jadi gini, kan kita baru sekitaran 3 kali ya. Jadi untuk mengejar kekurangan itu, kita tuh disuruh online ya. Dan kita sebenarnya udah mulai online ya. Jadi nanti biar cepetnya ya. Jadi ini ada informasi dari bagian akademik di sana ya. Itu ada 2. Jadi kita dikejar harus 7 kali teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan kirimkan video-video seperti kemarin aja ya, via YouTube aja ya, untuk mengejar kekurangan yang ada ya. Jadi karena memang kita mulai ini kan terlambat ya teman-teman ya. Kita mulai itu kan tanggal 22 September ya. Dan untuk UTS itu jadi nanti saya akan kirimkan video-video dan juga mungkin ada materi ya yang akan saya kirimkan. Begitu. Nanti saya akan kirimkan link-link YouTube-nya aja ya teman-teman ya, yang dari akun saya. Oke, Pak. Iya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita bicara tentang masjid ya teman-teman. Ini penting nih masjid ya. Udah habis aja nih. Ini nanti kalau kita putus kita masuk lagi ya teman-teman ya. Nah, ini menarik nih, masjid dan pembangunan umat. Nah, masjid ya. Peran dan fungsi masjid yang ideal. Masjid dalam pembangunan individu dan umat Islam yang berkualitas. Masjid dan kejayaan Islam. Contoh masjid ideal di dunia dan di Indonesia. Nah, ini peran dan fungsi masjid yang ideal. Masjid yang ideal itu kayak gimana sih? Nah, kadang-kadang kita kan nemuin masjid itu luar biasa ya. Dibukanya hanya pada saat jam-jam sholat aja gitu ya. Di luar jam sholat dikunci ya. Terus juga ya mungkin bisa jadi ada alasan tertentu juga sih. Misalkan kayak nggak ada yang jagain pak. Atau kalau ada yang hilang, kalau ada yang kenapa-kenapa siapa yang tanggung jawab gitu ya. Nah, ini butuh adanya suatu sistem ya yang mengatur kemasjidan ya, yang mengatur masjid ya, agar masjid itu tidak hanya sekedar ya, bukan ya, hanya sekedar tempat sholat saja, tapi juga masjid itu ada sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan ya, dan juga masjid itu juga bisa menjadi pengayom ya, yang mana sudah kita ketahui ya bahwa di Indonesia sendiri itu alhamdulillah ada beberapa masjid yang memiliki fungsi yang luar biasa ya, yaitu masjid yang selalu bersaldo 0 ya, yang mana uangnya itu diperuntukkan untuk umat yang sekitar masjid ya. Itu teman-teman ya. Nah, saya lanjut, ini masjid yang ideal tuh kayak gimana sih gitu ya. Suara saya kedengaran teman-teman ya. Halo. Terdengar, Pak. Oke.
Takutnya saya terputus. Dengar, Pak. Nah, masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam ya. Nah, memang ini adalah tempat ibadah sih. Ya, memang secara umumnya, secara intinya, masjid itu memang tempat untuk sholat 5 waktu ya. Tapi yang apa namanya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya terutama Masjid Nabawi ya. Masjid itu bukan sekedar sebagai tempat sholat, tapi masjid juga sebagai tempat-tempat menuntut ilmu. Masjid juga sebagai tempat untuk apa namanya, mensiarkan agama ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga masjid merupakan tempat menuntut ilmu, tempat mensiarkan sholat ya, dan juga bahkan masjid juga dipergunakan untuk sebagai tempat menyusun strategi perang juga ya. Nah, ini masjid yang benar-benar ideal. Jadi mengatur kehidupan sosial, pendidikan ya, dan juga pemberdayaan ekonomi bagi umat manusia, bagi jamaahnya ya. Nah, ini adalah masjid yang ideal ya. Nah, masjid dalam kehidupan masyarakat pertama. Masjid merupakan pusat ibadah, tempat pusat ibadah, karena memang ya ada hadis yang menyatakan bahwa dalam sholat wajib ya, sholat 5 waktu itu memang sangat dianjurkan dan bahkan sangat ditekankan untuk sholat di mana azan dikumandangkan ya. Ya berarti apa? Otomatis ya kalau nggak masjid ya musola ya. Nah minimal kita itu ya, kalau memang lagi waktu senggang dan juga memang waktunya itu kosong, maka ketika ada kesempatan untuk berjamaah, maka berjamaah lah gitu ya. Nah apalagi kan kita ini ya di Pancasila ini kan punya masjid yang begitu besar, punya masjid yang begitu mewah ya. Nah ini kalau tidak kita manfaatkan ya untuk apa lagi? Apalagi hanya sekedar untuk sebagai tempat sholat gitu ya. Nah ini adalah tempat ritual ibadah harian, pekanan ya, dan juga tahunan. Nah harian ya sholat 5 waktu ya. Lalu pekanan itu ya sholat Jumat, dan tahunan sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, dan juga acara-acara lainnya ya. Nah masjid menjadi pusat aktivitas spiritual, sholat, zikir, mengaji, dan pengajian ya. Nah ini adalah sebagai pusat ibadah ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini adalah minimal ya teman-teman ya. Ini minimal sekali masjid itu sebagai tempat pusat ibadah ya. Nah maka masjid ya selain sebagai pusat ibadah, masjid juga ada peran yang lain, yaitu pusat pendidikan ya. Masjid juga sebagai tempat pendidikan. Nah masjid jadi di masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu juga sebagai tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Dan bahkan Rasulullah itu mengatakan ya, bersabda beliau bersabda ya, bahwa warisan para nabi adalah ilmu ya. Nah artinya di mana para nabi itu menyiarkan ilmu mereka ya di masjid mereka, ya di masjid tempat ibadah mereka. Nah berarti tempat ibadah itu juga sebagai tempat menuntut ilmu ya, juga sebagai tempat menyiarkan ilmu, sehingga umat manusia ini, umat nabi itu menjadi orang-orang yang berilmu. Selain orang-orang yang memiliki nilai-nilai spiritual, tapi juga memiliki nilai-nilai keilmuan, yang mana nilai-nilai keilmuannya itu tidak menciderai agama mereka. Yang terjadi sekarang adalah masjid ilmunya kemana, ilmu pengetahuan larinya kemana gitu kan, nyambung ya. Sehingga yang terjadi adalah sekularisasi ya. Yang terjadi adalah adanya pemisahan antara agama dengan dunia. Nah inilah kenapa? Karena tadi satu sisi adanya pemisahan secara fisik, tapi ternyata secara keilmuan pun juga terpisahkan ya. Secara keilmuan juga terpisah ya, sehingga masjid itu ya dia memiliki peran yang sifatnya itu menjadi mengecilkan fungsi masjid gitu ya. Padahal fungsi masjid itu begitu besar ya. Nah, jadi masjid juga sebagai pusat pendidikan. Nah, masjid juga sebagai pemberdayaan ekonomi.
Nah, masjid juga tempat untuk merumuskan, untuk memikirkan ya jamaah masjid ya. Bukan berarti kita jualan dalam masjid, bukan ya. Tapi di sini kita berusaha membuat konsep yang yaitu konsepnya bagaimana membangkitkan ekonomi. Nah, kalau jualannya ya di luar masjid ya, karena tidak boleh berdagang dalam masjid ya. Karena kalau ada yang berdagang di dalam masjid, maka itu menjadi apa? Itu menjadi suatu sumpahan ya bagi orang yang berjualan di dalam masjid, itu harus didoakan agar dagangan itu bangkrut, teman-teman ya. Nah, inilah ya kita tidak boleh berdagang di dalam masjid. Nah, fungsi di dalam masjid sebagai pusat ibadah yaitu sebagai tempat sholat ya, tempat berzikir dan doa. Masjid juga sebagai tempat umat melakukan zikir dan doa dan pembacaan Al-Quran sebagai wujud pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Selain tempat sholat, masjid juga sebagai tempat berzikir ya, dan juga sebagai tempat peringatan hari-hari besar seperti Idul Fitri, hari Jumat, Idul Adha ya, dan juga hari-hari besar yang lainnya ya. Nah, seperti Isra Mi'raj ya, terus ada lagi Maulid Nabi ya, itu adalah tempat-tempat untuk memperingati hari-hari besar agama Islam. Nah, masjid juga sebagai tempat pengajian dan kuliah agama ya, tempat untuk mensiarkan ilmu-ilmu ya dan pendidikan. Nah, masjid ini dulu ya dan bahkan sejarahnya teman-teman ya, sejarahnya yang namanya kampus ya, yang namanya universitas itu pertama kali dibikin oleh orang Islam ya, yaitu bernama Fatimah Al-Fihri ya. Fatimah Al-Fihri ini membuat masjid ya, membuat kampus ya, yang mana kampusnya ini dia sekitar tahun 800 tahun ke-800 Masehi ya. 800 Masehi. Halo teman-teman, mohon maaf ya, kita terputus ya. Oke, kita gabung lagi. Ini udah berapa nih gabung nih? Baru 20 ya. Bentar ya, saya share kembali. Nah, lalu saya lanjut ya. Jadi Fatimah Al-Fihri itu dia membangun kampus pada tahun 800 Masehi. Rasulullah SAW wafat itu sekitar tahun 650 Masehi. Artinya umat Islam yang mana ketika itu sebagai pusat ilmu pengetahuan ya, sebagaimana pusat sebagai tempat kiblat ilmu pengetahuan, yang semua itu bermula dari masjid ya. Yang semuanya itu bermula dari beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang bermula dari melakukan ibadah-ibadah, tapi bukan sekedar ibadah-ibadah ritual ya, melahirkan juga orang-orang yang intelektual ya. Nah, jadi masjid itu bukan hanya tempat spiritual, tapi juga melahirkan tempat-tempat intelektual, yaitu kampus ya.
Nah, kampus itu ya pada tahun 800 Masehi hanya jangka waktu 150 tahun atau mungkin sekitar 2 generasi ya teman-teman ya. Hanya sekitaran 2 generasi umat Islam itu sudah mampu membuat universitas ya. Luar biasa ya. Jadi inilah hasil dari didikan masjid teman-teman ya. Inilah hasil dari didikan masjid yang ada ketika itu. Nah, masjid juga sebagai tempat pendidikan kelas bahasa Arab ya. Masjid juga dapat menjadi tempat untuk menyelenggarakan kelas-kelas pembelajaran bahasa Arab, baik untuk tujuan ibadah maupun komunikasi ya. Nah, kita kan orang Islam ya. Kita sholat pakai bahasa Arab ya. Kita mengaji pakai bahasa Arab. Kenapa sih Pak kok bahasa Arab Pak? Kenapa nggak bahasa Inggris gitu ya? Nah, karena bahasa Arab itu teman-teman tahu nggak? Bahasa Arab itu nggak berubah dari tahun 1500 tahun yang lalu ya, semenjak Rasulullah SAW itu diutus sampai dengan sekarang. Bahasa Arab itu nggak berubah teman-teman. Beda dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain ya itu semuanya berubah, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu belum ada 100 tahun itu udah berubah, bahasa udah banyak yang ganti bahasanya ya. Sedangkan bahasa Arab ini dari semenjak Rasulullah SAW itu diutus sampai dengan sekarang itu nggak berubah bahasa Arab ya. Nah, itulah kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa surga nanti ya. Nanti di surga itu kita akan menggunakan bahasa Arab teman-teman. Nah, bahasa Arab tadi ya dia nggak berubah. Makanya kita kenapa harus belajar bahasa Arab tadi ya, karena memang tadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kita sebagai umat Islam ini ya kita ini jadi enggak salah dalam menafsirkan, tidak salah dalam mengartikan kitab suci kita gitu ya. Kenapa sih Pak kok nggak pakai bahasa Indonesia saja? Karena tadi lagi-lagi dalam bahasa yang lain ya, baik itu Indonesia, Inggris maupun bahasa yang lain, itu tidak semuanya ya sekaya bahasa Arab. Bahasa Arab itu paling kaya kosakatanya ya. Nah, inilah penting kita belajar bahasa Arab ya, karena tadi ya bahasa surga. Terus dia juga merupakan bahasa yang tidak pernah berubah, tidak berubah sedikit pun ya. Sejak Rasulullah SAW itu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul 1500 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahasa Arab itu enggak ada perubahan sama sekali ya. Dan yang ketiga adalah kita ini umat Islam yang memiliki kitab suci yang menggunakan bahasa Arab, sehingga kita tidak salah dalam mengartikan, dalam menafsirkan bahasa Arab ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa sebagai tempat bahasa Arab dan kenapa harus pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, lalu madrasah dan TPA ya. Nah, masjid dapat menjadi tempat pendidikan madrasah ya. Nah, tadi ya, masjid itu yang didirikan kampus yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri pada tahun 800 Masehi ya. Masjid itu adalah pusat ilmu pengetahuan ya, dan juga sebagai tempat pusat peribadatan ya. Nah, ini akhirnya adanya madrasah, adanya universitas ya, yang dilatar belakangi oleh adanya masjid ya. Nah, diskusi dan pelatihan. Selain itu, masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan diskusi, seminar, dan pelatihan dalam berbagai bidang pengetahuan ya. Jadi masjid itu tidak monoton ya. Masjid itu jadi benar-benar sebagai pusat keumatan gitu ya. Masjid itu jadi sebagai tempat umat itu menyelesaikan masalahnya ya. Bukan hanya dalam masalah ibadah 5 waktu ya, bukan hanya masalah ibadah sholat wajib 5 waktu ya, tapi juga segala macam termasuk ekonomi, terus pendidikan, ilmu ya, semua itu bisa diselesaikan di dalam masjid ya. Nah, apa sih yang menjadi fungsi ideal masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah ya, ZIS. Nah, masjid dapat berperan sebagai mengelola zakat ya. Masjid itu dia sebagai tempat umat itu bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah ekonomi. Nah, jangan sampai ya, ini sering sekali terjadi nih, mohon maaf banget ya. Itu di masjid-masjid itu bangga sekali menyiarkan saldonya yang begitu banyak, tapi jamaahnya itu ada yang kelaparan. Nah, ya. Jamaahnya itu ketika sholat ada yang gemeteran belum makan, tapi mohon maaf ya,
tapi si apa namanya pengelola masjid itu ya itu sering sekali ya, mohon maaf ya, itu dengan bangganya menyiarkan apa namanya saldonya gitu ya sekian ratus juta gitu ya, tapi jamaahnya ada yang kelaparan, jamaahnya ada yang nggak makan berhari-hari ya. Nah ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya, sehingga apa sering sekali ya kotak amal masjid itu jadi inceran maling gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi itu ya mohon maaf ya kan, saya agak berbeda pandangan nih ya ketika ada orang maling masjid, maling kotak amal masjid ya. Nah ada yang mengatakan dia itu maling dana umat gitu ya. Wah ini maling kotak masjid itu maling dana umat gitu kan ya. Tapi mohon maaf ya, bisa jadi masjidnya itu adalah penimbun dana umat ya. Nah kenapa sih bisa ada maling pada kotak masjid ya, karena maling itu tahu ya masjid itu dananya banyak. Coba kalau misalkan masjidnya dananya 0, pasti maling juga mikir ya kan, maling juga berpikir ngapain saya malingin ya kan, oh nggak ada dananya kok gitu kan. Nah jadi seperti itu ya, jadi masjid itu dia juga harus bisa menyalurkan secara cepat gitu ya kepada orang-orang di sekitar masjid itu yang memang membutuhkan gitu loh ya. Nah sehingga ya tidak ada lagi namanya maling kotak amal ya, tidak ada lagi orang yang mengambil kotak amal masjid ya, apalagi sampai berkali-kali gitu kan. Nah ini kan yang menjadi fenomenanya lagi sudah berkali-kali kotak amal masjid itu hilang gitu ya. Ya mungkin yang malingnya tahu itu masjid dananya banyak ya dan tidak disalurkan sehingga ya sudah diambil berkali-kali ya. Nah itu. Lalu sebagai tempat pelatihan kewirausahaan ya, sehingga umat itu menjadi umat yang mandiri ya. Jadi mereka di masjid itu ya benar-benar sebagai orang yang memiliki kemandirian dalam perekonomian mereka ya. Dan juga bisa sebagai pusat pelatihan ya, pelatihan keahlian ya macam-macam ya, bisa keahlian yang sifat itu praktis ya, seperti mungkin bagaimana servis gadget atau mungkin servis gitu ya. Nah itu bisa ya, apalagi kalau masjidnya itu luas ya, dia punya aula yang bisa digunakan sebagai tempat pembekalan umat ya. Nah pemberdayaan umat, dengan berbagai aktivitas ekonomi, masjid dapat menjadi agen pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Nah, masjid menjadi bukan hanya tempat sholat saja, tapi juga sebagai luarnya dia juga sebagai tempat aktivitas ekonomi. Oh, iya. Nah, masjid juga sebagai tempat pemberdayaan umat ya. Jadi umat itu ya yang sholat di masjid tersebut ya juga menjadi umat yang merdeka secara perekonomian, umat yang merdeka dari sisi pemikiran ya. Bukan hanya umat yang memikirkan ibadah-ibadah ritual saja gitu, tapi juga sebagai umat yang memiliki kecerdasan dan juga kekuatan ekonomi ya. Nah, lalu bagaimana tantangan dan strategi mewujudkan fungsi masjid yang ideal ya. Nah, pertama harus memiliki manajemen masjid yang baik ya. Nah, ini memang perlu ada orang-orang yang istilahnya fokus ya dalam memajukan masjid tersebut ya, dan tidak tidak menutup kemungkinan orang-orang ini juga harus dibayar sebagaimana dia bekerja pada sebuah perusahaan gitu ya. Memang harus profesional juga. Kalau memang mau dikelola secara profesional, maka harus dibayar profesional juga. Jangan dibayar seikhlasnya, jangan dibayar berdasarkan tolong menolong saja. Ya kalau memang seperti itu ya berarti ya orang yang bantunya pun juga akan seikhlasnya juga membantu gitu ya. Nah inilah maka butuh juga orang-orang yang dibayar secara profesional ya. Dulu saya waktu masih tinggal di daerah Cegar Cipayung ya, itu ada masjid luar biasa ya, bagus ya, masjid besar ya, dan imamnya pun luar biasa ya, dibayar khusus gitu ya. Imam masjidnya pun dibayar khusus teman-teman ya. Jadi masjidnya itu ya dia
satu sisi ya memang sebagai tempat sholat, tapi sisi lain masjidnya itu dia juga punya tempat-tempat seperti tempat buat anak-anak, tempat untuk untuk wirausaha ya, dan bahkan masjid itu sebagai tempat pembagian makanan ya. Nah, sebelum adanya program makan siang gratis, masjid itu udah berjalan ya yang namanya makan siang gratis ya. Tanpa ada program gembar-gembor program di mana-mana, dia sudah running ya, nggak usah digembar-gemborkan. Masjid itu sudah berjalan makan siang gratis di sana ya. Kok bisa ya? Bisa karena manajemen masjidnya bagus ya. Nah, sinergi dengan stakeholder, membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah, swasta, ya, masyarakat untuk memperkuat peran dan fungsi masjid secara komprehensif, ya. Nah, jadi masjid itu, ya, dia harus berkolaborasi. Memang tidak bisa bergerak sendiri, teman-teman ya. Memang butuh yang namanya sokongan dari minimal masyarakat sekitar, ya. Nah, apalagi kalau masyarakat sekitar itu orang-orang agnia ya. Nah, itu mungkin bisa ya sebagai pusat perekonomian ya. Nah, jadi sana bisa punya dana-dana endapan gitu ya. Nah, lalu pembinaan jamaah. Nah, ini juga penting ya. Jadi jamaah itu jangan hanya sebagai jamaah sholat, tapi juga sebagai jamaah yang secara aktif terlibat dan mendukung aktivitas keagamaan, pendidikan dan ekonomi di masjid ya. Nah, peran masjid dalam pembangunan individu dan umat yang berkualitas. Nah, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai pusat pembangunan karakter individu. Nah, ini penting ya. Jadi orang-orang yang sholat, ya, orang yang mengaji, orang yang berzikir, ya, ini orang-orang yang memiliki karakter yang unggul, ya, karakter yang berkualitas, ya. Jadi ketika mereka sholat itu mereka benar-benar membekas pada sholat mereka, ya. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan itu ibadah sholat mereka itu, ya. Jadi memang berdampak ke hati mereka. Jangan sampai ya istilah itu STMJ ya, STMJ. Sholat terus maksiat jalan ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, inilah kehadiran masjid yang strategis di tengah-tengah masyarakat menjadikannya sebagai ruang yang vital untuk membina spiritualitas, intelektualitas dan potensi-potensi positif umat Islam ya. Nah, peran masjid dalam pembangunan karakter, adanya pembinaan spiritualitas ya. Jadi umat ini ya harus dibangun ya spiritualitasnya. Harus diberikan pemahaman spiritualitasnya dan jangan sampai menjadi ini juga ya orang-orang yang tersesat gitu ya. Tersesat itu gimana sih? Jadi ada salah konsep misalkan hanya mementingkan pada ibadah-ibadah spiritualitas saja, tapi juga ada selain ada ibadah spiritualitas, tapi juga ada yang lainnya gitu, ibadah-ibadah yang sifatnya itu muamalah ya. Lalu pengembangan intelektualitas ya. Nah, para jamaah ini juga mereka diberikan keilmuan, ya, diberikan pemahaman ya. Yang mana keilmuan ini juga tidak boleh bertolak belakang ya dengan keilmuan agama ya. Jangan sampai ya keilmuan yang berkembang ya itu malah menjadi ilmu yang bertolak belakang dengan keagamaan ya, sehingga banyak orang yang belajar makin pintar malah makin keblinger gitu ya. Bukannya makin pintar makin top chair gitu kan. Ini malah makin pintar makin keblinger ya. Nah, ada yang bilang ini ya. Karena sudah menganggap dirinya mungkin sangat pintar ya, dan bahkan mungkin dia menganggap dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, itu sampai-sampai dia bilang saya ini udah gak butuh lagi sholat ya. Maksudnya itu sholat secara fisik gitu ya. Nah, yang penting hati saya ini ingat pada Allah ya kan.
Karena sholat itu adalah berzikir, dan berzikir itu adalah ingat kepada Allah. Emang benar berzikir itu ingat pada Allah, tapi jangan salah ya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling maksum, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam dosa-dosa, ya baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat, ya. Rasulullah itu sholat bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah itu tidak pernah mengatakan saya ini tidak butuh lagi sholat, tapi justru yang ada adalah Rasulullah itu terus mengajak ya para sahabatnya dan mungkin sekarang ini umat Islam ini ya depannya ini untuk terus menjaga sholat, yaitu namanya sholat wajib gitu ya, tepat waktu dan di dalam masjid gitu ya, bukan di rumah masing-masing untuk yang laki-laki. Ya. Aduh, maaf ini ya. Nah, ini masjid sebagai pusat pembinaan dan intelektual ya, pembinaan spiritual ya tadi udah ya. Nah, masjid juga sebagai implementasi ilmu dan amal ya, pembinaan spiritual dan intelektual yang dilakukan di masjid tidak hanya sebatas teori ya, melainkan juga diwujudkan dalam bentuk amal soleh dan pemahaman ajaran agama. Hal ini membantu umat menjadi pribadi yang seimbang antara ilmu dan pengamalannya ya. Jadi bukan hanya umat yang jago dalam berteori ya, dalam beribadah, tapi juga umat yang bisa membuktikan dari segi amal gitu ya. Nah, masjid sebagai wadah pengembangan umat, pengembangan bakat dan minat. Nah, jadi umat ketika dia di masjid mereka merasa nyaman ya. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat untuk pengembangan diri dia juga ya, bukan hanya tempat dia sholat, bukan berarti salah ya, nanti dipelintir lagi, wah ini masjid berarti bukan tempat sholat dong Pak. Tetap ya, justru itu fungsi pokoknya ya, masjid itu fungsi pokoknya memang tempat sholat ya, ibadah ya, zikir, baca Quran ya, tapi ya bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sebatas itu ya. Nah, ini jadi masjid itu menjadi ruang bagi umat untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah, ya pastinya ini dengan norma-norma keagamaan ya, misalkan kesenian ya. Nah, kesenian yang seperti apa nih ya, jangan sampai kesenian yang justru malah bertentangan dengan norma-norma agama ya, auratnya terbuka ya. Nah, olahraga nih ya, menarik ya. Dulu di zaman Rasulullah itu pernah latihan pedang di dalam masjid ya. Nah, pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa masjid juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat ya, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitas pemasaran ya. Nah, tapi juga jangan lupa ya, dalam pemberdayaan ekonomi umat ini juga harus sesuai dengan syariat ya. Nah, menjadikan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitas ya. Lalu pengembangan kepemimpinan. Masjid menjadi wadah bagi umat untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan kepengurusan dan kepanitiaan. Hal ini membantu umat melatih keterampilan organisasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Ya. Nah, masjid dan perannya dalam pembangunan ekonomi umat. Nah, tadi ya. Menghimpun dana zakat dan infak. Masjid menjadi pusat pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha, bantuan ya. Lalu pengembangan ekonomi kreatif ya. Nah, ini juga masjid sebagai tempat pengembangan ide-ide, konsep-konsep ekonomi kreatif ya. Nah, penciptaan lapangan kerja ya. Jadi di masjid itu mungkin di aulanya atau mungkin di di sekelilingnya, yaitu bisa sebagai tempat penciptaan lapangan kerja. Karena kan banyak orang yang berdagang, yang berjualan ya. Nah, lalu juga ada pendidikan ekonomi agar menjalankan ekonomi itu sesuai dengan norma-norma agama Islam ya. Nah, masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, pertama sebagai pembinaan persaudaraan ya. Nah, masjid itu ya, itu adalah alat untuk mempersatukan
Nah, contohnya di dalam masjid pasti tidak boleh menggunakan sepatu, ya. Itu satu. Artinya apa? Sebagus apapun sepatu Anda, ya. Semahal apapun sepatu Anda, karena letaknya itu di kaki, ya, di bawah, ya, maka harus dilepas, ya. Nah, sebagus apapun, sebersih apapun sepatu Anda, misalkan sepatu saya bersih nih, ya, kecuali kalau dalam keadaan perang, ini beda lagi. Ini kasus normal ya teman-teman ya. Ini kasus yang dimana tidak ada kejadian yang luar biasa ya. Dalam keadaan normal kita sholat kan harus lepas sepatu, lepas alas kaki, ya. Misalkan nih Idul Fitri gitu ya, sholat Id gitu ya. Nah ketika kita sholat kan kita harus lepas sendal, lepas sepatu. Mungkin bisa jadi sepatu atau sendal yang kita pakai itu baru gitu ya. Artinya apa? Benar-benar baru keluar dari kardus ya. Baru keluar dari kantong plastik. Tapi yang namanya sholat ya, itu kan harus lepas sepatu, harus lepas sendal kan, harus dilepas. Mungkin sebelah sepatu atau sendal kita yang baru beli itu mungkin ada sendal jepit ya yang digunakan oleh orang lain, yang mana mungkin itu benar-benar mohon maaf udah kumal gitu ya, udah jelek gitu kan, tapi harus sama-sama dilepas. Artinya itu adalah adanya persaudaraan kita ya, bahwa kita ini sama gitu ya. Yang membedakan itu adalah iman dan takwanya aja ya. Nah, ketika sudah ada pembinaan ukhuwah, ada persaudaraan, maka kita akan saling peduli. Kita akan saling melihat sekeliling kita. Oh, ternyata saudara kita ini lagi membutuhkan. Dan saudara kita ini ada yang sedang memerlukan bantuan gitu ya. Nah, lalu pengembangan masyarakat. Berbagai program kemasyarakatan seperti pelatihan keterampilan, bimbingan belajar dan pembinaan keluarga juga diselenggarakan di masjid ya. Maaf ya. Nah, lalu optimalisasi peran masjid untuk umat yang berkualitas. Nah, peningkatan kapasitas pengelolaan ya, masjid itu jadi bukan hanya, sebenarnya sih ini fungsi masjid yang lebih dinamis ya teman-teman ya. Kalau dari sini sih sebenarnya berputar-putar gitu aja ya. Intinya tuh sama ya, yaitu masjid itu adalah tempat yang bisa menyelesaikan masalah keumatan, bukan justru malah menjadi problem keumatan ya. Jadi masjid itu dia menjadi solusi ya, bukan menjadi problem. Sekarang ini banyak masjid itu yang justru menjadi problem ya. Problemnya apa? Ya tadi kan ketika sudah waktu sholatnya itu habis, buru-buru jamaahnya diusir. Kenapa? Karena harus dikunci ya, harus digembok ya. Kenapa sih dikunci digembok? Takut nanti ada yang hilang barang-barang masjidnya ya. Nah terus karena masjid ini nggak ada yang jagain ya. Ada juga yang jagain mungkin orang sebelahnya ya kan. Jadi ya mungkin ya orang sebelahnya ini juga dia ngerasa tanggung jawab juga kalau masjid itu sampai rusak atau mungkin bisa ada yang hilang gitu ya. Nah maka butuh tadi pengelolaan masjid tersebut ya. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan kah teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mengenai peran dan fungsi masjid ini? Aman Pak. Tidak ada Pak. Oh, ada yang rumah atau mungkin tempat tinggalnya dekat dengan masjid atau musola? Ada Pak. Ada Pak. Nah, rame nggak masjidnya? Ada Pak. Rame Pak, rame, lumayan. Oh, rame ya. Pengajiannya rame ya. Oke, kalau ada yang masjidnya itu masih ada yang sepi, boleh hubungi saya ya. Mungkin nanti bisa komunikasikan teman-teman di sini ke pengurus masjidnya, atau mungkin menjadi pengurus DKM-nya ya. Nah, itu nanti bisa saya bantu ngisi-ngisi kegiatan di sana ya, biar menjadi ramai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Tidak Pak. Tidak ada Pak. Oke. Tidak Pak. Oke, kalau memang tidak ada, baiklah kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.